pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman, abang dan kakak kelas, serta Bu Yani Suryani sebagai dosen Bahasa Indonesia saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah PRD saya yang telah kelompok saya buat menjadi laporan karya tulis ilmiah yang juga telah saya rangkum sehingga menjadi apa yang akan saya presentasikan hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan produk dari mata kuliah PRD saya yang bernama UV Guard Hanger yang memiliki judul laporan karya tulis ilmiah yaitu efektivitas penurunan UV light pada gantungan pakaian dalam menurunkan jumlah bakteri dan jamur. Saya Raidi Alesta Kalvan dengan NIM 1924111 dari kelompok 1 kelas 50 Bahasa Indonesia reguler B akan mepresentasikan. Yang pertama, latar belakang. Apa sih latar belakang yang menjadi dasar teratas terciptanya produk ini? Nah, mahasiswa tuh sering mengalami kesulitan mencuci pakaian secara rutin karena jadwal padat dan keterbatasan fasilitas laundry, sehingga mengakibatkan pakaian sering dipakai berulang kali tanpa dicuci, menimbulkan bau, kelembapan, dan resiko tumbuhnya bakteri serta jamur. Nah, sehingga pakaian yang lembab dan kotor ini dapat menyebabkan iritasi kulit, infeksi, hingga menurunkan kepercayaan diri masing-masing. Nah, maka dari itu diperlukan solusi yang praktis, higienis untuk menjaga kebersihan pakaian tanpa mencuci terus-menerus. Nah, telah dilakukannya riset bahwa teknologi sinar UV terbukti mampu menonaktifkan organisme 99% mikroorganisme dengan merusak DNA ataupun RNA mereka dari bakteri dan jamur ini. Nah, pemanfaatan pemisah UV pada gantungan pakaian, yaitu produk kami UV Guard Hanger, merupakan sebuah pendekatan baru dan ramah lingkungan. Maka dari itu, diperlukan rancangan hanger berteknologi sinar UVC yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan mahasiswa dengan gaya hidup cepat dan minim waktu. Nah, apa sih rumusan masalah yang telah kami susun dalam laporan karya tulis ilmiah kami? Ada 4 yang telah kami siapkan, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara kerja sinar UV dalam membunuh bakteri dan menghilangkan bau pada pakaian. Yang kedua, apakah gantungan pakaian dengan teknologi sinar UV efektif dalam menjaga kebersihan pakaian tanpa proses pencucian. Yang ketiga, sejauh mana penggunaan UV Guard Hanger dapat mengurangi resiko kesehatan akibat penggunaan pakaian berulang tanpa dicuci. Dan yang terakhir adalah apakah solusi ini dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa akan perawatan pakaian yang praktis, efisien, dan higienis. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan penelitian dari produk kami ini? Nah, tujuan penelitian kami ada 4, yaitu adalah untuk yang pertama, bagaimana cara kerja sinar UV dalam membunuh bakteri dan menghilangkan bau pada pakaian. Yang kedua, apakah gantungan pakaian dengan teknologi UV efektif dalam menjaga kebersihan pakaian tanpa proses pencucian. Yang ketiga, sejauh mana penggunaan UV Guard Hanger dapat mengurangi resiko kesehatan akibat penggunaan pakaian berulang tanpa dicuci. Yang keempat, apakah solusi ini dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa akan perawatan pakaian yang praktis, efisien, dan higienis. Nah, dalam melakukan perancangan produk ini, kami telah melakukan 3 metode penelitian. Yang pertama, studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji jurnal ilmiah, buku akademik, dan referensi terpercaya tentang sinar UV untuk mensterilisasi pakaian kita. Nah, dan itu digunakan untuk memperkuat dasar teori efektivitas UV, membunuh mikroorganisme, dan dampaknya terhadap bahan tekstil. Dan metode penelitian kedua, yaitu kuesioner dan observasi terhadap para mahasiswa dan pengguna umum yang akan menggunakan produk ini. Nah, itu bertujuan untuk mengetahui kebutuhan, kebiasaan, persepsi tentang perawatan pakaian serta potensi adopsi produk UV Guard Hanger dari kelompok kami. Hasil kuesioner yang telah kami berikan memberikan gambaran pasar awal pada kami serta validasi kebutuhan pengguna terhadap solusi perawatan pakaian yang praktis dan higienis. Dan yang terakhir adalah eksperimen dan low fidelity testing terhadap produk kami. Nah, maka dengan menggunakan eksperimen dan low fidelity testing, kami menggunakan prototype sederhana untuk menguji konsep awal dari produk yang bertujuan untuk menguji konsep produk secara langsung dan mengevaluasi respons dari para pengguna. Fokus pengujian ini meliputi tingkat kenyamanan dan kemudahan penggunaan dari produk kami serta persepsi dari para pengguna terhadap efektivitas sinar UV dalam mengurangi bau dan mikroorganisme. Dan masukan langsung dari para pengguna ini dijadikan dasar untuk memperbaikan desain menuju tahap prototipe akhir dari produk kami. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari penelitian yang telah kami lakukan? Ada 2 jenis manfaat. Yang pertama, manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umumnya adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang inovasi teknologi, terutama sterilisasi dengan berbasis sinar ultraviolet, sinar tipe C. Nah, yang kedua, menjadi referensi awal bagi penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan teknologi UV dalam perawatan tekstil ataupun barang rumah tangga. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan pakaian dan solusi alternatif ramah lingkungan. Nah, manfaat khusus dari produk kami ini dalam penelitian kami adalah menyediakan solusi praktis dan higienis bagi para mahasiswa dan individu yang dengan mobilitas tinggi dalam merawat pakaian tanpa mencuci secara rutin. Yang kedua, membantu mengurangi penggunaan air, deterjen, dan energi sehingga efisien dan lebih mendukung gaya hidup berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan data
dan evaluasi awal terhadap efektivitas desain produk UV Guard Hanger melalui prototipe dan uji pengguna. Yang keempat adalah menunjukkan potensi UV Guard Hanger sebagai produk inovatif, layak jual, dan ramah lingkungan di pasar modern sekarang. Nah, sistematika penulisan dari karya tulis ilmiah kami telah kami lakukan sehingga terciptanya 4 bab, yaitu bab pertama yang berisi pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab yang kedua adalah memuat tinjauan pustaka mengenai prinsip kerja, jenis-jenis, dan aplikasi sinar UV dalam perancangan produk UV Guard Hanger. Bab yang ketiga adalah membahas perancangan penelitian, alat dan bahan, prosedur kerja, teknik pengumpulan, serta analisis data, hasil, dan pembahasan dari produk kami. Yang bab keempat adalah berisi kesimpulan dan saran, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran yang relevan mengenai produk kami. Nah, konsep produk kami adalah UV Guard Hanger adalah gantungan pakaian inovatif yang dilengkapi dengan teknologi sinar UV tipe C. Untuk mensterilkan pakaian secara praktis tanpa perlu dicuci, teknologi ini mampu membunuh lebih dari 99% bakteri dan jamur dengan cara merusak DNA mikroorganisme yang bahkan lebih efektif dibandingkan beberapa disinfektan kimia ini. Dan tujuan produk ini ditujukan kepada para mahasiswa dengan mobilisasi tinggi karena dapat mengurangi frekuensi pencucian, menghemat energi dan waktu, serta mendukung gaya hidup berkelanjutan bagi para mahasiswa ini. Nah, berikut adalah gambar dari apa yang telah kami ciptakan, atau sebagai yang kami sebut adalah sebagai low fidelity prototype kami, yaitu rancangan secara kasar bagaimana produk kami akan tercipta. Ya, seperti mana yang bisa kalian lihat, ini adalah gantungan yang telah dipasang sinar UV yang merupakan rancangan awal dari produk kami yang akan kami kembangkan lebih lanjut jika terjadinya adanya ketertarikan dari para investor untuk mengembangkan produk kami. Nah, kami juga telah melakukan studi kelayakan terhadap produk kami yang telah kami kategorikan menjadi 4 kategori, yaitu studi kelayakan. Ini bertujuan untuk menentukan apakah produk kami ini layak untuk di riset dan dikembangkan lebih lanjut. Yang pertama, kelayakan teknis. UV Guard Hanger menggunakan lampu UV tipe C bertekanan rendah yang bertujuan menonaktifkan lebih dari 99% bakteri dan jamur dalam 3-5 menit. Komponen seperti Arduino, MOSFET, dan powerbank tersedia luas di pasaran dan mudah dirakit dalam waktu singkat. Desain menggunakan plastik ABS yang tahan panas dan aman. Kemudian, kelayakan ekonomi. Hasil survei menunjukkan bahwa 82% responden bersedia membeli dengan harga 100 sampai 250. Tapi telah kami estimasikan bahwa dalam perancangan produk ini dibutuhkan biaya sekitar 270.000. Tetapi apabila dapat kami tekan, harga dari produk itu dapat mencapai 200.000. Nah, kemudian kelayakan operasional. Kelayakan operasional dari produk kami merupakan yang telah kami buat adalah penggunaan dari produk kami itu sangat sederhana. Cukup satu tombol untuk sterilisasi otomatis 30-60 detik, ditenagai oleh power bank dengan USB serta perawatan minimal. Nah, ini sangat cocok untuk para pengguna aktifnya. Dan kelayakan pasar. Target utama kami adalah para mahasiswa usia 18-21 tahun, yang dimana di dunia saat ini mereka adalah komponen besar atau segmen besar dalam pasar industri sekarang. Sehingga apabila kami melakukan targeting kepada mereka, produk ini bisa hampir dijamin akan sangat laku keras di pasar. Dan juga strategi pasar kami yang lakukan kedepannya untuk mengembangkan apakah produk ini bakal terjual lebih lanjut adalah kampanye edukasi tentang UV safety serta bundling promosi kampus bagi para mahasiswa. Nah, berikut adalah analisis risiko dan mitigasi dari produk kami. Yang pertama, dari risikonya adalah paparan sinar UVC. Sinar UVC dapat merusak sel kulit dan mata jika terpapar langsung. Yang kedua, kerusakan kain pada kain. Paparan sinar UV dapat berlebih dapat memudarkan warna, merusak serat kain tertentu seperti wol dan kain. Kemudian risiko kelistrikan dan kebakaran yang dapat terjadi. Kemudian dampak lingkungannya. Lampu UV mengandung merkuri dalam jumlah kecil yang dapat mencemari lingkungan jika terpecah. Nah, maka dari itu kami telah melakukan mitigasi sehingga itu. Nah, dilengkapi dengan penutup UV shield sensor otomatis dan mematikan lampu jika penutup dibuka. Waktu sterilisasi dibatasi maksimal 30 detik, menggunakan fuse otomatis pada heatsink pada komponen panas, serta desain produk yang tahan benturan untuk mencegah pecahnya lampu UV. Nah, setelah itu kami juga melakukan prosedur tambahan seperti edukasi pengguna melalui manual dan video tutorial dari produk kami sehingga risiko-risiko tersebut dapat dicegah. Nah, berikut adalah kesimpulan dari produk kami. Yang pertama adalah permasalahan kebersihan pada pemakaian, teknologi UVC terbukti efektif, metode konvensional mencuci jemur, dan seperti bagaimana dari kesimpulan lainnya. Dan maka dari itu kami telah menyimpulkan beberapa saran. Yang pertama, penyempurnaan desain prototipe, integrasi fitur tambahan, pengujian validasi ilmiah lebih lanjut, peningkatan sistem keamanan, strategi edukasi dan sosial pasar, dan studi bisnis dan kemitraan. Semua ini merupakan saran yang telah kami rancang sehingga produk kami dapat lebih sempurna di pasar
ke depan. Dan berikut adalah daftar pustaka, maka dari itu saya cukupkan, saya Raidi Alisti Kalvan, izin undur diri.